Swastiastu, Om Awigyanamastu Yanamasidam, Om Anubadrah Kratawiyo Yantu Wiswata. Baik, umat sedharma yang dimanapun Anda berada, dengan kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat Yoga Darsana. Apakah itu Yoga Darsana? Baik, di sini saya akan menjelaskan ulasan daripada pengertian Yoga Darsana itu sendiri. Yoga Darsana, yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata yud yang artinya penghubungan pikiran. Yoga Darsana merupakan cabang daripada filsafat Samkhya yang isinya adalah menjelaskan tentang bagaimana pengendalian aktivitas pikiran itu sendiri dan penyatuan sang diri kepada purusa atau roh yang tertinggi. Dalam Yoga Darsana menyatakan adalah lebih ortodoks daripada filsafat Samkhya, karena dalam Yoga Darsana ia mengakui adanya kemahakuasaan Tuhan atau roh yang tertinggi, yakni mengambil konsep ketuhanan yakni Iswara itu sendiri. Dalam pandangan Yoga Darsana, Tuhan atau Sang Iswara itu merupakan suatu objek atau pengetahuan yang dibatasi oleh Tuhan terhadap manusia itu sendiri, sehingga roh itu tidak mudah dicapai dengan orang yang memiliki pengetahuan yang awam. Nah, konsep yoga itu sendiri, yoga ini merupakan suatu cara yang sistematis guna untuk menghubungkan pikiran atau menyatukan roh individu kepada roh yang tertinggi yakni Tuhan itu sendiri. Dari Tuhanlah sesungguhnya terlahir benih-benih kehidupan itu sendiri dalam pandangan Yoga Darsana itu sendiri, sehingga dalam melakukan yoga atau yang dalam konsepnya adalah yoga terdiri dari Astanga Yoga atau 8 konsep yoga itu sendiri. Nah, dengan melaksanakan yoga, tentunya dalam konsep yoga ada pun etika-etika di dalamnya. Salah satunya adalah dengan melakukan bermeditasi atau mengendalikan pikiran yang mengembara atau memfokuskan pikiran dengan melakukan konsentrasi. Dan juga dalam melakukan yoga itu sendiri adalah dalam pandangan Yoga Darsana, kata suci Om adalah merupakan penyebutan nama Tuhan itu sendiri. Dengan pengulangan mengucapkan kata suci Om itu sendiri merupakan suatu perwujudan yang mampu mewujudkan Tuhan itu sendiri. Patanjali mendirikan konsep yoga ini sendiri yang menerima 25 prinsip dari Tattva yang merealisasikan atau yang mengadakan dengan tujuan menyatukan roh sang diri terhadap purusa atau roh yang tertinggi. Nah, sesungguhnya dalam pandangan Yoga Darsana menekankan dalam melaksanakan yoga harus sering dilakukan, dan juga dengan cara salah satunya adalah bermeditasi, menghubungkan pikiran dengan membayangkan salah satu objek yakni Tuhan itu sendiri atau Iswara itu sendiri merupakan wujud Tuhan yang mutlak, wujud Tuhan yang benar-benar ada, yang bisa dilakukan dengan cara melakukan yoga itu sendiri, sehingga akan mempermudah sang diri atau atma yang ada dalam diri manusia ataupun makhluk hidup ini akan mempermudah lepas dan mencapai suatu pembebasan, dan roh individu ini akan menyatu kepada
Brahman atau Iswara itu sendiri. Yoga Sutra Patanjali merupakan sebagai buku acuan yang tertua dari filsafat yoga yang terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama adalah Samadhipada, yang dimana menjelaskan tentang arti samadhi dan tujuan melakukan samadhi. Yang kedua ada Sadhanapada, menjelaskan tentang tujuan daripada melakukan samadhi itu sendiri. Yang ketiga yakni Sabuddhipada, yang memberikan tentang daya-daya supra alami atau kebenaran dalam mencapai pembebasan dengan melakukan yoga. Yang terakhir, yang keempat adalah Kaivalyapada, yang menjelaskan tentang pembebasan dalam melaksanakan yoga itu sendiri. Nah, begitu demikian daripada pengertian ajaran Yoga Darsana. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang pokok inti ajaran Yoga Darsana. Sesungguhnya pemurnian diri dan pengendalian aktivitas pikiran merupakan tujuan utama dari pelaksanaan yoga, atau lebih jelasnya Hatha Yoga. Nah, saat berkarma atau melakukan pemurnian diri, hendaknya harus diketahui 6 konsep antara lain. Yang pertama ada yang disebut dengan daud, atau yang berarti pembersihan perut. Yang kedua ada yang disebut dengan basti, atau bentuk alami yang memberikan pembersihan terhadap usus. Yang ketiga ada yang disebut dengan niti, yang berarti pembersihan lubang hidung. Yang keempat ada yang disebut dengan rahata, yang berarti tanpa berkedip terhadap suatu objek yang dipandang, yang mewujudkan konsentrasi. Yang kelima ada yang disebut dengan nauli, atau pengadukan isi perut. Nah, yang keenam ada yang terakhir, ada yang disebut dengan kapalabhati, atau pelepasan dalam melakukan pranayama tertentu. Nah, dengan melaksanakan hal tersebut sehingga akan memberi manfaat, yakni memberi kesehatan pada pikiran ataupun jiwa, memberikan kekuatan atau kemantapan dalam melakukan asana atau banda dan mudra itu sendiri. Yoga merupakan salah satu konsep disiplin spiritual yang ketat dalam ajaran agama Hindu. Nah, dalam ajaran yoga yang memberi manfaat atau memberlakukan kepada diet, kesehatan pada pikiran ataupun badan, tidur, pergaulan, perkataan, dan itu pun dapat bisa dikendalikan. Nah, dalam melaksanakan yoga, hendaknya seseorang harus didampingi oleh seorang guru mulia yang benar-benar memahami arti ataupun memahami ajaran yoga itu sendiri, ataupun seorang yogi yang memberikan sinar kepada jiwa. Nah, ajaran yoga merupakan salah satu cara yang sistematis untuk mencapai kesempurnaan, sehingga dari ketekunan melaksanakan yoga itu sendiri, seseorang dapat memahami tentang kesadaran, mengendalikan pengembaraan pikiran, bertingkah laku, sehingga meningkatkan kesadaran yang murni atau yang disebut dengan nirwikalpa samadhi. Baik, sekian dari penjelasan materi Yoga Darsana dari saya. Sekian, saya tutup dengan Paramasabde. Om Santi 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 Om.